Selamat pagi semuanya. Baiklah, jumpa terlebih dahulu pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kalian hari ini? Baiklah, sebelum kita mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Jadi terima kasih. Akan dibahas terlebih dahulu ya. Sembari ibu mengajar, kalian boleh sambil menyiapkan peralatan sebelum kita belajar. Siapa yang nggak masuk hari ini? Lilis, Dela, Ita Ismiatul, Krisna, Agner, Emilia, Fadilatul Afifah, Rehan. Oke, hadir semuanya hari ini. Baiklah, ayo kita kembali ke kalian tentang sistem belajar itu. Jadi sistem pelajaran yang dimulai di sini, ibu akan menggunakan bintang ini sebagai bentuk keaktifan kalian. Bintang ini akan kalian dapatkan ketika kalian bertanya maupun menjawab, walaupun itu hanya satu atau dua kata. Nantinya bintang ini bisa kalian buka dan kedua ketika harus pembelajaran sebagai bentuk penghargaan itu kepada kalian. Kalian mengerti? Oke, bisa kita lanjut ke pembelajarannya? Oke. Nah, sekarang coba kalian fokus ke gambar ambil gambar. Kira-kira di gambar ini menggambarkan kegiatan apa? Jual beli. Nah, jual beli ini berkaitan dengan permintaan dan penawaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang permintaan. Ada yang masih ingat apa aja yang kita pelajari? Permintaan adalah adanya keinginan seseorang untuk memiliki sesuatu dan berniat untuk memenuhi kebutuhannya tersebut. Oke, jadi jawaban dari tadi itu sudah menggambarkan tentang definisi dari permintaan. Ibu kasih clue untuk memudahkan kalian. Clue yang pertama, permintaan itu akromnya penawaran. Itu clue yang pertama. Clue yang kedua, jika permintaan ini dilakukan oleh konsumen, sedangkan penawaran akan dilakukan oleh si produsen. Ini clue yang harus kalian ingat untuk memudahkan kalian mendefinisikan dari permintaan dan penawaran. Dari clue tadi ada yang bisa menjelaskan definisi penawaran menurut pendapat kalian? Oke, Krisna. Penawaran adalah banyaknya barang atau jasa yang ditawarkan oleh produsen dengan harga dan jumlah tertentu. Oke, jadi jawaban Krisna tadi udah benar, udah menggambarkan dari dua clue. Intinya kalian hanya perlu ingat dua clue ini tadi. Penawaran dilakukan oleh si produsen, permintaan dilakukan oleh si konsumen. Nah, kira-kira penawaran ini ada faktor-faktor juga tidak? Ada. Apa saja kira-kira faktornya? Ada biaya produksi, terus Teknologi yang canggih dan kebijakan pemerintah. dari ketiga faktor tadi bisa dibedakan lagi menjadi faktor eksternal dan faktor internal. Apa sih faktor eksternal itu? Nah, kalau faktor internal, oke, sekarang coba faktor eksternal dan internal itu kita kaitkan dengan penawaran. Kalau kita kaitkan, berarti eksternal itu di luar kendali perusahaan. Jadi perusahaan itu tidak dapat memegang kendali. Kalau internal di dalam perusahaan, artinya perusahaan itu dapat memegang kendali baik dari harganya maupun biaya produksinya. Kita masuk ke materi yang pertama, biaya produksi. Apa sih yang dimaksud dengan biaya produksi di sini? Kira-kira apa saja yang mencakup biaya produksi? Biaya bahan baku masuk tidak? Tenaga kerja, biaya overhead. Dari ketiga biaya yang kalian sebutkan ini
Kira-kira apa sih pengaruh biaya produksi ini terhadap meningkat atau menurunnya penawaran? Sekarang coba kalian bayangkan, kalian lagi membuka usaha nih, usaha kalian ini biaya produksinya rendah. Kira-kira kalian mampu tidak menghasilkan produk yang banyak untuk ditawarkan ke pasar-pasar? Tentu saja mampu, karena biaya produksinya tadi rendah. Selain itu, harga yang kalian jual akan jauh lebih rendah dibandingkan produk yang lain. Sekarang coba kalian balik, kalau biaya produksi kalian tinggi, kira-kira harga yang kalian jual tinggi tidak? Tentu saja tinggi. Kenapa? Karena kalian akan mencari keuntungan untuk menutupi biaya tadi. Secara tidak langsung, biaya produksi ini akan mempengaruhi tinggi atau rendahnya penawaran. Ada yang bisa memberikan contoh? Ada. Kalian tahu produk Momogi? Kalian pernah ngerasain Momogi yang harganya murah, isinya besar? Sekarang isinya kecil. Kira-kira dipengaruhi apa isinya kecil? Pengaruhi biaya produksi. Dulu ketika isinya itu besar, harganya murah, biaya produksinya itu rendah, jadi dia mampu membeli. Nah, ketika biaya produksinya ini murah, produk Momogi ini isinya akan jauh lebih banyak dibandingkan ketika biaya produksinya tinggi. Karena itu merupakan salah satu ide dari si produsen agar produknya tidak mengalami penurunan tingkat penawaran. Faktor yang kedua, kebijakan pemerintah. Kira-kira kebijakan pemerintah ini maksudnya ke eksternal atau internal? Eksternal. Kenapa? Ingat ya, tentunya eksternal itu di luar kendali kalian, internal kalian yang mengendalikan. Jadi maksudnya ke eksternal. Alasannya? Karena kalian tidak bisa memegang kendali. Kalian sebagai produsen hanya bisa
menjawab, walaupun bintang kalian mungkin lebih sedikit dibandingkan teman kalian yang maju. Ibu hargai kalian untuk memenangkan Ibu. Semoga penjelasan dan materi dari Ibu itu tadi memudahkan kalian dalam membedakan